Audio Jungle. Beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk akhir-akhir ini diguyur hujan deras, bahkan di wilayah Kecamatan Kota Nganjuk juga direndam banjir mulai dari jalan, pemukiman penduduk, dan juga RSUD Nganjuk. Untuk itu, PLT Bupati Marhen Jumadi, bersama Marianto Wakil Ketua Komisi A, serta Gunawan Widakdo Kadis PUPR Kabupaten Nganjuk, langsung meninjau lokasi banjir. Mengetahui penyebab utama banjir, yaitu kurang dalamnya drainase, PLT Bupati langsung menerjunkan alat berat untuk mengeruk sungai kecil yang ada di depan Pasar Wage Baru. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi, saling mengisi dalam mengatasi segala masalah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kita cari jalan terbaik supaya Nganjuk bebas banjir. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan resapan air di wilayah Kota Nganjuk, guna mengurangi resiko banjir di Kota Nganjuk. Hari ini tadi saya ngecek ya, tadi malam sampai jam 1. Sampai jam 1 kontrol banjir ya. Mulai di Jalan Kartini jam 12 mulai surut alhamdulillah. Terus kemudian di Tanjung di Kali Tanjung kemarin juga ya ada pengaruh juga, karena apa, di saluran sungai itu tertutup oleh sampah dan bambu ya. Kemudian begitu bambu kita singkirkan, kita angkut di truk, alhamdulillah airnya jadi kencang. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Mari masyarakat, pemerintah itu bersatu padu. Terus kemudian pagi tadi malam ini juga masih tinggi di dalam belakang pasar ini. Kemudian ini pagi saya keliling di pasar, ternyata apa? Juga banyak pengaruh. Yang pertama, masyarakat itu banyak membangun di atas bantaran sungai. Di selatan pasar itu, ya kita tegur, nanti kita peringatkan untuk apa, boleh dibangun tatkala untuk jalan mobil, sepeda motor, tapi sisanya juga harus biarkan apa, sungai itu mengalir. Yang kedua juga banyak masyarakat itu bangun ini di sungai, terus kemudian bangun di atasnya. Pondasinya itu makan sungai, jadi semakin kecil. Ini juga menjadi masalah untuk banjir ya. Sehingga yang di pasar itu akhirnya karena salurannya mengecil, maka air ke jalan. Jalan akhirnya jadi banjir tadi. Terus kemudian yang berikutnya, memang banyak saluran-saluran drainase perkotaan ini yang tidak bisa jalan ya. Jadi saya cek di sebelah barat juga tidak jalan, jadi airnya juga mengalir nih. Sebelah timur yang pasar itu juga tidak jalan, berhenti. Artinya apa? Memang drainase menjadi masalah utama. Ini yang menjadi pijakan. Terus kemudian tentang apa tadi yang masyarakat, oh karena dibangun ini misalnya. Sebenarnya ini dibangun juga tidak terlalu rendah, juga sedang. Memang tadi kita ukur tadi malam itu kira-kira berapa meter sih kedalamannya ini, kurang lebih 2,5 mungkin 2 meter masih ya. Ini masih kurang, idealnya 3 meter. Maka nanti juga harus ada pengerukan sehingga air bisa mengalir cepat. Terus kemudian yang berikutnya hilir kita juga banyak problem. Ya, saluran juga banyak tidak fungsi. Terus kemudian saluran juga mengecil. Nah, ini menjadi tantangan kita di pemerintah untuk apa? Punya program untuk normalisasi saluran sungai di Kabupaten Nganjuk. Ini yang tidak bisa ditunda lagi.
Sementara, Marianto Wakil Ketua Komisi A DPRD Nganjuk mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, untuk mencari solusi, supaya kota Nganjuk terbebas dari banjir. Dewan akan melakukan tindakan yang pertama nanti, mungkin minggu ini kita akan rapat kerja dengan OPD terkait. Akan tetapi, kita juga melihat kondisi di lapangan. Hari ini saya juga turun ke lapangan, kita pengen melihat bahwa ternyata keluhannya itu kebanyakan saluran drainasenya banyak yang mampet dan tidak bisa jalan. Nah, terus itu nanti kita akan memerintahkan kepada OPD untuk segera melakukan normalisasi kecil-kecilan dulu. Termasuk ini tadi sudah ada di belakang pasar baru giat yang namanya normalisasi saluran yang dikira itu menghambat saluran air. Pak, dengan Selumbung Food yang sungainya dicor ini apa tata kelolanya benar atau tidak? Kalau menurut saya tata kelolanya itu menurut kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh Perkin, menurut mereka betul. Akan tetapi menurut kita, karena kita fungsi pengawasan kurang betul, yang nggak betul itu kita betulkan. Kita perlebar seterusnya itu saluran-saluran yang khususnya untuk manual ke bawah. Itu harusnya diperbaiki lagi dan diperbesar. Biar alat atau manual masyarakat bisa turun ke lapangan. Ke bawah ngeruk yang namanya sedimen atau tanah atau sampah yang di bawah. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.